Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Abdul Rahman, kelas 11 nomor absen 28. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang agresi militer Belanda II dalam konteks pelajaran sejarah Indonesia, dan saya akan membahas tentang COVID-19 atau COVID-19. Pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi agresi militer Belanda II dalam konteks pelajaran sejarah Indonesia dan tentang COVID-19 atau COVID-19, atau bisa sering disebut oleh masyarakat dengan penyakit corona atau virus corona. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang agresi militer Belanda II. Agresi militer Belanda II yaitu penyerbuan pihak militer atau barisan militer dari Belanda ke negara Kesatuan Republik Indonesia atau di negara kita ini. Penyerbuan agresi militer Belanda II dipusatkan di kota Yogyakarta atau sekarang dikenal dengan daerah istimewa Yogyakarta. Agresi militer Belanda II ini terjadi pada tanggal 19 Desember 1948, tepatnya 3 tahun sesudah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Agresi militer Belanda II ini membuat keadaan di Indonesia menjadi tidak menentu, penuh dengan konflik, penuh dengan penyerangan, penuh dengan penyergapan, penuh dengan penyanderaan. Banyak beberapa kasus dari pahlawan-pahlawan kita, dari proklamator kita yang disekap atau yang disandra oleh pihak Belanda. Dan banyaknya korban berjatuhan atau korban meninggal dunia dari kedua belah pihak, yaitu dari pihak Belanda maupun dari pihak Indonesia. Hal yang melatar belakangi terjadinya agresi militer Belanda II yaitu dengan kegagalan PBB untuk menyelesaikan konflik dari pihak Belanda maupun pihak Indonesia. Belanda bersikeras ingin menguasai wilayah Indonesia, kendati atau walaupun Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya secara umum kepada halayak banyak orang pada tanggal 17 Agustus 1945. Kendati sudah adanya proklamasi atau Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaannya, Belanda tetap ingin seutuhnya menguasai wilayah Indonesia dengan berbagai macam cara. Sebenarnya sebelum meletus agresi ini sudah disepakati perjanjian Revell, namun Belanda tetap ingin menguasai Indonesia, dan Belanda mengkhianati atau mengingkari janji-janji yang dibuat di perjanjian Revell ini. Hal ini menuai banyak kecaman, atau hal yang dilakukan Belanda ini menuai banyak kecaman dari negara-negara lain, khususnya negara-negara anggota PBB. Negara-negara lain itu simpati kepada Indonesia. Salah satu negara yang mengecam keras tindakan Belanda ini atau negara-negara yang simpati kepada Indonesia yaitu negara Amerika Serikat. Negara Amerika Serikat menunjukkan simpatinya kepada Indonesia dengan memberikan beberapa pernyataan, yaitu jika Belanda masih melancarkan atau masih menyerang atau melakukan penyergapan atau melakukan penyanderaan kepada pihak Indonesia, maka pihak Amerika akan memutus tali atau rantai pertemanan dari pihak Belanda maupun pihak Amerika, dan memutus segala macam bantuan dari pihak Amerika ke pihak Belanda. 2. Mendorong Belanda untuk menarik pasukannya kembali agar tidak menyerang Indonesia atau tidak menyerbu Indonesia. 3. Amerika mendorong atau mendesak Belanda untuk menarik atau membebaskan kembali pihak-pihak dari Indonesia yang telah disandranya. 4. Mendesak Belanda agar kembali ke sebuah perjanjian, yaitu perjanjian Revell, berdasarkan perjanjian yang sudah dibuat sebelumnya dengan jujur dan juga adil antara Belanda dan juga Indonesia, guna untuk mendamaikan kedua belah pihak agar tidak tumpah darah lagi antara pihak Belanda maupun pihak Indonesia, menjadi damai dan bersatu. Itulah hal yang saya bisa sampaikan mengenai agresi militer Belanda II. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang COVID-19 atau COVID-19, atau masyarakat bisa mengenalnya atau menyebutnya dengan penyakit corona atau virus corona. Virus ini berawal dari kota Wuhan, Cina, dan pada
cerita awalnya dari kota Xianzhou, China. Pihak pemerintah telah melakukan social distancing yaitu guna memutus rantai penyebaran COVID-19. Social distancing adalah melakukan kegiatan segalanya di dalam rumah atau hal-hal yang dilakukan biasanya di luar rumah, sementara ini tidak dilakukan di dalam lingkup keluarga atau di dalam lingkup rumah. Dengan adanya social distancing ini juga Indonesia mengeluarkan peraturan dengan meliburkan segala hal yang berada di luar rumah, melakukan hal-hal kegiatan di luar rumah